Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas FN22J yang beranggotakan Dwi Raharjo, Eko Purnomo Aji, Kartika, Nurul Hidayatun, Putri Yuliani, dan Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regresi linear sederhana. Pembahasan persamaan registrasi linear sederhana. Persamaan registrasi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan variabel tak bebas atau respon Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah garis regresi atau variabel respon. A adalah konstanta atau intercept perpotongan dengan sumbu vertikal. B adalah konstanta regresi slope. X adalah variabel bebas atau prediktor. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel prediktor dan variabel respon. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, XY, dan total masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor dan respon. Yang kedelapan, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Untuk selanjutnya, besar konstanta A dan B dapat dilihat di persamaan yang ada pada di layar di atas, di mana N adalah jumlah data. Koefisien korelasi atau R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya, analisis regresi yang dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas prediktor X dengan variabel terikat respon Y adalah sangat kuat. Presentasinya 95%. Jadi berat badan memang sangat mengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nah, ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel ini. Selanjutnya, uji signifikan dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan dengan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu peneliti itu benar atau salah. Untuk keperluan pengujian hipotesis, terdapat asumsi atau pernyataan. Istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang diuji, dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respon. Independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respon dependen Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini hanya dibahas uji signifikan menggunakan uji T. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear adalah yang pertama menentukan hipotesis. H0 sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1 tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan A. Tingkat signifikansi A yang sering digunakan adalah A sama dengan 5% atau A sama dengan 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Yang keempat adalah menentukan daerah penolakan HO atau daerah krisis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T table atau T hitung lebih kecil dari T table, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika T hitung lebih kecil dari T table atau lebih kecil T hitung, berarti H1 ditolak. Yang kelima adalah menentukan T table, mempergunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk A sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurangi K atau N sama dengan jumlah sampel. Pengukuran K adalah jumlah variabel atau variabel bebas ditambah variabel terikat. Yang keenam adalah kriteria pengujian nilai T hitung dan T table. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka H0 diterima, H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih besar dari T table, maka H0 ditolak, H1 diterima. Selanjutnya, yang ketujuh adalah membuat kesimpulan hasil uji signifikansi. Grafik. Pada kuesioner yang kami sebar, kami mendapat 140 responden dan kami bagi menjadi 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Pada grafik ini terdapat variabel X1 dan terdapat 6 pertanyaan. Dari 6 pertanyaan tersebut, kami mendapat ke-6-6-nya memiliki tingkat setuju yang sangat tinggi, yaitu dengan nilai 5 atau sangat setuju selalu lebih besar dari tiap pertanyaan. Seperti pada X11 terdapat 67 responden, X12 88, X13 78, X14 64, X15 88, dan X16 77 responden. Sedangkan pada variabel Y kami mendapati bahwa 140 responden memiliki pernyataan bahwa ke-6 pertanyaan itu hanya setuju saja atau bernilai 4. Seperti pada pertanyaan Y1, setujunya ada 67, Y2 ada 72, Y3 71, Y4 65, dan Y5 ini memiliki tingkat sangat setuju yang lebih tinggi sendiri, yaitu 78, dan Y6 yang setuju ada 69. Output bagian kedua model atau summary. Tabel di samping menjelaskan besaran nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,468. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,684 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau keamanan terhadap variabel terikat atau kinerja adalah sebesar 68,4%. Output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 42.246 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel terus X terhadap variabel partisipasi V. Output bagian keempat koefisien diketahui nilai konstanta A sebesar 5.866, sedang nilai keamanan B atau koefisien regresi sebesar 0,740.
Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX Y sama dengan 5866 ditambah 0,740X. Nah, bisa dilihat ini tabel SPSS koefisien. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstansa sebesar 5,866 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 5,866. Koefisien regresi X sebesar 0,740 menyatakan bahwa nilai penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,740. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel coefficients, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keamanan X berpengaruh terhadap variabel kinerja Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai terhitung sebesar 6,500 lebih dari tabel 2,011, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keamanan X berpengaruh terhadap variabel kinerja Y. Berikut perhitungan nilai K-nya. A per 2 dibagi nilai N dikurang nilai K dan 1 sama dengan 0,05 per 2 dikurang 50 dikurang 1 dikurang 1. 0,05 per 2 hasilnya 0,025, 50 dikurang 1 dan dikurang 1 hasilnya 48, 0,025 dibagi 48 hasilnya adalah 2,011. Berdasarkan pengujian uji regresi sederhana di atas, kami mendapatkan bahwa variabel X1 atau keamanan sangat berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kinerja. Dapat dilihat dari diagram linear berikut bahwa mereka selaras dan lurus ke arah kanan. Berikut adalah diagram histogram dari hasil uji regresi sederhana kami. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.